Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di ujung pulau, tinggal seorang pemuda bernama Raffi. Setiap pagi, ia menghirup udara segar sambil melihat matahari terbit dari balik pegunungan yang jauh. Raffi memiliki hidup yang sederhana. Ia tinggal bersama ibu yang sudah lanjut usia, serta adik perempuan yang baru menginjak usia remaja. Ayahnya telah pergi sejak ia masih kecil, meninggalkan mereka dalam keadaan yang sulit. Meskipun hidup mereka penuh dengan keterbatasan, Raffi selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Pekerjaan sebagai buruh tani tidak memberikan banyak uang, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia seringkali terjaga larut malam, memikirkan masa depan yang tidak pasti, mencari celah untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang terasa begitu rapat. Raffi seringkali merasa kesepian, meski dikelilingi oleh orang-orang yang ia cintai. Ia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, tanpa tahu harus kemana hidupnya akan berjalan. Setiap hari, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku akan terus begini? Namun jawabannya selalu kosong, seperti angin yang berlalu tanpa meninggalkan jejak. Keputusan terbesar dalam hidupnya datang suatu malam ketika ibu Raffi jatuh sakit parah. Tidak ada uang yang cukup untuk membawanya ke rumah sakit. Dalam keputusasaannya, Raffi memutuskan untuk mencari pekerjaan di kota besar, berharap bisa mengirimkan uang untuk biaya pengobatan ibunya. Aku harus berani, pikirnya, meski hati kecilnya merasa ragu. Namun, dia tahu, jika tidak melakukan ini, mungkin ibunya tidak akan bertahan lebih lama. Dengan membawa selembar harapan yang tipis, Raffi memutuskan untuk meninggalkan desa, meninggalkan segala yang ia kenal dan cintai. Di saat yang sama, ada perasaan takut yang mendalam. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika ibunya tidak bisa bertahan lebih lama? Pertanyaan-pertanyaan ini selalu menghantui setiap langkahnya. Hidup Raffi kini terpecah antara dua dunia. Dunia yang penuh kenangan di desa dan dunia yang penuh dengan ketidakpastian di kota. Ia tidak tahu apa yang akan menantinya di sana, tetapi ia tahu satu hal. Ia harus berjuang demi kepastian hidupnya, demi ibunya, demi adiknya, dan demi masa depan yang lebih baik. Raffi tiba di kota besar dengan perasaan campur aduk. Jalan-jalan kota yang ramai, gedung-gedung tinggi, dan suara kendaraan yang bising, semuanya terasa asing baginya. Dia merasa seperti sebuah titik kecil di tengah lautan yang luas, terombang-ambing oleh arus kehidupan yang tidak kenal ampun. Tidak ada lagi kebun yang luas dan udara segar seperti di desa. Kota ini hanya menawarkan kegelisahan dan keramaian yang membuatnya merasa lebih sepi dari sebelumnya. Hari-harinya dimulai dengan mencari pekerjaan yang bisa memberinya penghasilan. Setiap kali melamar pekerjaan, Raffi selalu merasa ada perasaan takut yang menyelinap di dalam dirinya. Takut jika tidak diterima. Takut jika ia tidak bisa mengirimkan uang untuk ibunya. Tapi harapan itu terus menyemangatinya. Ia berjalan dari satu kantor ke kantor lainnya, dari satu jalan ke jalan yang lain, berharap ada satu kesempatan yang terbuka untuknya. Namun, kenyataan tidak semudah yang ia bayangkan. Pekerjaan yang ia impikan tidak datang begitu saja. Setiap pintu yang ia ketuk selalu tertutup rapat, dan harapan yang tadinya begitu besar mulai pudar sedikit demi sedikit. Raffi merasa seperti terjebak dalam labirin tak berujung. Ia merasa terasing di kota ini, seperti seorang pengembara yang tidak tahu arah. Suatu malam, setelah seharian berjalan tanpa hasil, Raffi duduk di bangku taman. Wajahnya tampak lelah dan kusut. Matanya kosong menatap langit malam yang gelap. Di pikirannya, hanya ada satu hal yang terus berputar. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Raffi merasa hampa, seperti hidupnya tidak punya tujuan. Ia sudah berusaha, namun segala upaya yang ia lakukan seakan sia-sia. Ia merindukan desa, merindukan kehangatan rumah, dan yang paling ia rindukan adalah ibunya yang sedang sakit. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Suara ibu dari seberang sana mengingatkannya bahwa ia harus tetap kuat. Raffi, jangan menyerah. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Ingat, kita tidak boleh takut pada kesulitan.
Kamu harus terus berjuang, demi masa depanmu, kata ibunya, dengan suara lemah yang penuh harapan. Raffi menutup mata, mencoba menahan air matanya yang mulai menggenang. Ia tahu ibunya mengandalkan dirinya, dan ia tidak bisa mengecewakan harapan yang telah ditanamkan dalam dirinya. Malam itu, meski perasaan lelah dan putus asa begitu mendalam, Raffi bertekad untuk melanjutkan perjuangannya. Mungkin di luar sana masih ada satu kesempatan yang menunggunya. Ia harus menemukannya, karena hidupnya, hidup ibunya, dan masa depan adiknya bergantung pada setiap langkah yang ia ambil. Hari demi hari berlalu, dan Raffi semakin merasa terperosok dalam kesulitan. Pekerjaan yang ia harapkan tak kunjung datang, dan ia harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah kota yang keras. Ia tinggal di sebuah kontrakan kecil yang hanya cukup untuk tiduran dan meletakkan barang-barangnya. Setiap malam, ia menulis surat untuk ibunya, meskipun tak banyak yang bisa diceritakan. Hanya kabar tentang dirinya yang belum juga mendapatkan pekerjaan tetap. Suatu hari, saat Raffi sedang berjalan pulang dari sebuah wawancara kerja yang lagi-lagi berakhir dengan kegagalan, ia menerima telepon yang mengubah segalanya. Suara adiknya di seberang sana terdengar cemas. "Raffi, ibu jatuh pingsan. Dokter bilang ia butuh biaya besar untuk pengobatan. Kalau tidak, mungkin ia tak akan bertahan lama." Tubuh Raffi terasa lemas seketika. Seakan seluruh dunia runtuh di depannya. Ia mendengar suara adiknya yang gemetar, penuh kecemasan dan takut. Raffi menatap ponselnya, merasa ada beban yang lebih berat dari yang bisa ia angkat. Ia menyadari bahwa kini bukan hanya dirinya yang tergantung pada setiap langkahnya, tetapi juga ibunya yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Tanpa berpikir panjang, ia langsung bergegas menuju rumah sakit, berharap ada sesuatu yang bisa ia lakukan. Tetapi, uang yang ia bawa hanya cukup untuk biaya perjalanan dan sedikit makan. Ia tak memiliki cukup untuk membayar biaya rumah sakit yang semakin membengkak. Raffi merasa begitu kecil, terhina oleh kenyataan bahwa meskipun ia telah berusaha sekuat tenaga, ia tetap tidak bisa menyelamatkan ibunya. Di rumah sakit, ia hanya bisa duduk di sudut ruang tunggu, menatap jam dinding yang berdetak pelan. Wajah ibunya yang dulu penuh senyum kini terlihat begitu pucat. Hatinya hancur melihat keadaan itu, namun ia tetap berusaha menunjukkan keberanian di depan adiknya yang masih muda. Apa yang bisa ia katakan? Semua kata-kata terasa hampa, tidak mampu mengurangi beban yang ada di pundaknya. Raffi teringat pada saat-saat ketika ia masih kecil. Ibunya selalu ada untuknya, memberi kasih sayang yang tak terhingga, meski hidup mereka selalu kekurangan. Kini, saat ibunya membutuhkan dirinya, ia merasa tidak berdaya. Dalam keheningan itu, Raffi bertanya-tanya, "Apa yang telah aku capai? Aku sudah berusaha keras, namun tetap saja tak bisa memberikan kebahagiaan pada orang yang paling aku cintai." Tangisnya tak terbendung. Ia merasa sangat lelah, letih oleh perjuangan yang seakan tak ada ujungnya. Sambil memandang wajah ibunya yang semakin pucat, Raffi merasakan kepastian hidup yang selalu ia cari justru semakin jauh darinya. Semua yang ia miliki, semua yang ia usahakan, terasa sia-sia. Ia hanya bisa berharap bahwa Tuhan memberi keajaiban, meskipun ia tak tahu lagi apa yang harus diharapkan. Hari-hari berlalu dengan lambat, seperti siksaan yang tiada akhir. Raffi hampir kehilangan harapan. Ibunya masih terbaring lemah di rumah sakit, dan biaya pengobatan terus membengkak. Walaupun ia terus berusaha mencari pekerjaan, semakin hari ia merasa semakin terpuruk. Setiap pintu yang ia ketuk, selalu tertutup rapat. Setiap langkah yang ia ambil, seakan hanya membawa dia lebih jauh dari apa yang ia impikan. Suatu sore, ketika Raffi duduk di bangku taman, tak jauh dari rumah sakit, seseorang mendekatinya. Seorang pria paruh baya, dengan wajah ramah dan senyuman yang tenang. Pria itu duduk di sebelah Raffi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya terdiam, saling berbagi keheningan. Raffi merasa sedikit aneh, tapi ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuatnya merasa lebih tenang. Setelah beberapa saat, pria itu membuka suara. "Kamu terlihat seperti sedang berjuang keras," kata pria itu. "Apa yang sedang kamu cari?" Raffi terkejut mendengar pertanyaan itu.
Ia merasa seperti pria itu bisa melihat langsung apa yang sedang ada dalam pikirannya. Saya hanya ingin membantu ibu saya. Tapi, saya merasa, saya tidak bisa melakukannya. Saya sudah berusaha, tapi setiap kali saya merasa sedikit dekat dengan harapan, semuanya justru hancur. Pria itu tersenyum, namun senyum itu tidak terlihat seperti senyum kebahagiaan, melainkan senyum pengertian. Hidup ini memang tidak mudah, kata pria itu. Namun, terkadang kita harus menerima kenyataan bahwa perjalanan kita mungkin bukan tentang mencapai tujuan yang jelas, melainkan tentang apa yang kita pelajari selama perjalanan itu. Raffi terdiam. Kata-kata itu mengusik hatinya. Ia merasa ada kebenaran dalam perkataan pria itu, meskipun ia masih bingung dengan maksud sebenarnya. Pria itu melanjutkan, "Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kadang-kadang, kepastian hidup tidak datang dari apa yang kita peroleh, melainkan dari apa yang kita beri dan bagaimana kita menjalani setiap langkah dengan penuh keberanian." Raffi menundukkan kepala, mencoba mencerna setiap kata yang baru saja ia dengar. Ia merasa ada sesuatu yang mengubah dirinya, meskipun ia tidak tahu apa itu. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada hasil, pada hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Ia terjebak dalam pencarian kepastian, namun lupa bahwa kepastian itu mungkin bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan cara yang terukur. Sore itu, saat pria itu pergi meninggalkan taman, Raffi merasa ada kedamaian yang mulai meresap ke dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada ibunya, dan ia masih belum tahu bagaimana caranya keluar dari keadaan ini. Namun, ia tahu satu hal, perjuangannya bukan hanya tentang mencapai tujuan yang jelas, tetapi tentang bagaimana ia terus bertahan, terus memberi, dan terus berusaha, meskipun tak ada kepastian yang bisa ia pegang. Dengan hati yang sedikit lebih ringan, Raffi kembali ke rumah sakit. Ketika ia melihat wajah ibunya yang masih terbaring lemah, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Mungkin hidup tidak selalu memberi kita jawaban, tetapi mungkin, hanya mungkin, ada kedamaian dalam menerima setiap langkah yang kita ambil. Dan meskipun jalan ini penuh dengan kegelapan, Raffi mulai percaya bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu bahwa ia akan terus berjuang, karena di dalam dirinya ada secercah cahaya yang tidak akan pernah padam.